Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fithahiria dengan NIM 1237430. Di sini saya akan memaparkan proposal yang berjudul pemanfaatan limbah kulit jeruk manis sebagai green absorben untuk absorpsi kromium pada air. Nah, penelitian ini di latar belakang oleh krisis logam kromium 6, di mana logam kromium 6 itu merupakan jenis logam berat yang sangat stabil, mudah larut dalam air, serta terbukti bersifat toksik, akut, dan karsinogenik bagi manusia. Nah, selain itu juga logam kromium 6 ini atau kromium heksapalen itu merupakan pencemaran air yang masih menjadi permasalahan lingkungan yang serius di berbagai wilayah. Nah, adanya pencemaran air tersebut, metode pembersihan konvensional seringkali mahal dan kompleks, sehingga diperlukan alternatif ramah lingkungan. Nah, salah satu alternatif ramah lingkungan itu adalah adsorben. Saya menggunakan green absorben, yaitu dari kulit jeruk manis, di mana kulit jeruk manis ini memiliki potensi atau mengandung senyawa pektin, selulosa, lignin, dan hemiselulosa yang melimpah. Nah, kandungan ini juga merupakan kaya gugus hidroksil dan karboksil yang dapat bertindak sebagai ligan pengikat untuk ion logam berat. Kemudian mengubah limbah organik ini menjadi karbon aktif untuk mendukung konsep ekonomi sirkular sebagai sirkular ramah lingkungan. Nah, adapun rumusan masalah penelitian pada proposal ini yang pertama, bagaimana pemanfaatan limbah kulit jeruk manis sebagai absorben ramah lingkungan untuk mengabsorpsi ion kromium atau heksapalen pada air. Kemudian, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses absorpsi ion kromium heksapalen oleh material absorben berbasis kulit jeruk manis tersebut. Yang terakhir ada bagaimana tingkat potensi absorben kulit jeruk manis sinensis dalam menurunkan konsentrasi ion kromium heksapalen pada air. Nah, selain itu juga ada tujuan dari mini riset ini. Yang pertama ada menganalisis pemanfaatan limbah kulit jeruk manis sinensis sebagai bahan dasar green absorben yang bernilai guna tinggi dan ramah lingkungan untuk menangkap logam berat kromium heksapalen. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor seperti pH, kemudian variasi waktu kontak secara langsung mempengaruhi efektivitas proses absorpsi ion logam berat kromium heksapalen ini. Kemudian yang terakhir, menentukan potensi absorben kulit jeruk manis dalam menurunkan konsentrasi ion kromium heksapalen. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka pada penelitian ini yang pertama ada karakteristik logam kromium heksapalen. Itu merupakan logam transisi yang berada valensi 3 dan kromium 6. Kemudian kromium heksapalen atau kromium 6 jauh beracun, karsinogenik, dan sangat mudah larut dalam badan air dibandingkan dengan bentuk kromium 3 yang stabil dan kurang toksik. Kemudian ada konsep absorbennya, di mana didasarkan pada pemanfaatan limbah biomasa seperti limbah pertanian untuk absorben lama atau green absorben. Nah, langkah ini juga bisa meningkatkan biaya operasional pengolahan sekaligus memastikan pendekatan manajemen limbah organik yang berkelanjutan. Nah, kemudian ada karakteristik kimia absorben. Karena tadi yang digunakan adalah kulit jeruk, di mana kulit jeruk ini tuh memiliki gus aktif pengikat logam, yaitu ada selulosa dan kemudian ada lignin dan pektin. Nah, gugus aktif ini tuh mampu mengikat atau berinteraksi secara kuat secara elektrostatik dengan ion logam berat kromium heksapalen. Nah, kemudian ada metodologi. Metodologi yang pertama yaitu ada preparasi kulit jeruk. Yang pertama ada pencucian kulit jeruk, kemudian pemotongan, pengeringan dalam oven 60 derajat Celcius selama 24 jam,
kemudian dihaluskan, dan diayak dalam 100 ml. Nah, langkah yang kedua adalah karbonisasi. Nah, kulit jeruk yang telah siap dibakar, dilakukan pembakaran serbuk kering di dalam furnace pada suhu 500 derajat Celcius selama 2 jam untuk mendapatkan arang murni. Nah, setelah itu dilakukan aktivasi, yaitu direndam atau perendaman karbon dalam larutan asam fosfat 20% selama 24 jam untuk memaksimalkan pori-pori aktif. Yang terakhir ada pencucian dengan Aquades hingga pH netral, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 4 jam dan disimpan pada desikator. Nah, setelah itu ada metodologi skema uji absorpsi, di mana absorben yang sudah jadi, yang sudah diaktifasi, diuji pada konsentrasi larutan, kemudian ada dosis absorben, kemudian ada variasi pH larutan, konsentrasi larutan yaitu pertama tuh diuji pada larutan standar dengan berkonsentrasi 50 ppm. Nah, kemudian dosis absorben tuh dilakukan pada 0,5 gram karbon aktif kulit jeruk manis. Nah, variasi pH larutan digunakan variasi pH tingkat keasaman pH 2, 4, 6, dan 8. Kemudian ada variasi waktu kontak, yaitu digunakan pada 30 menit, 60 menit, 90 menit, dan 120 menit. Kemudian ada analisis konsentrasi. Nah, analisis konsentrasi ini, filtrat yang telah diuji dipisahkan dengan kertas kering, kertas saring Wetman nomor 42. Kemudian hasil akhir untuk penentuan konsentrasi dianalisis menggunakan instrumen AAS. Nah, untuk menentukan tingkat efisiensi absorpsi, digunakan rumus persen R dengan konsentrasi awal dikurangi konsentrasi sisa saat kesetimbangan, kemudian dibagi konsentrasi awal dikali 100%, kemudian ada kapasitas absorpsi. Dengan konsentrasi awal dikurangi konsentrasi akhir dikali volume larutan uji absorbat, kemudian dibagi berat material kering absorben kulit jeruk. Nah, yang terakhir ada hasil yang diharapkan dari mini riset ini. Yang pertama, karakter absorben. Nah, kemudian yang kedua faktor penentu, dan yang ketiga potensi nyata. Nah, saya mengambil dari jurnal Calvoy tahun 2024. Karakter absorbennya itu menghasilkan pada pH 2. Nah, pada pH 2 ini tuh menghasilkan efisiensi absorpsi yang tertinggi karena pada kondisi asam, permukaan absorben menjadi bermuatan positif, sehingga lebih mudah mengikat ion kromium heksapalen. Kemudian ada waktu kontak optimum 90 menit yang diperoleh karena pada waktu tersebut absorben telah mencapai kondisi kesetimbangan. Nah, kemudian ada efisiensi absorpsi sebesar 97,8% dan kapasitas absorpsi 4,96 mg per liter. Kemudian hal ini tuh dipengaruhi oleh keberadaan gugus fungsi aktif serta luas permukaan absorben hasil aktivasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.